Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok IPI 44. Di sini kami akan menyampaikan informasi seputaran kesehatan yang bertema bahaya merokok. Anggota kelompok 44 terdiri dari 12 orang. Yang pertama adalah Kevano, yang kedua ada Tiffany Rebecca, yang ketiga Ida Ayu Istana Riswari, yang keempat Idewo Ayu Widya Purnamasari, yang kelima Ketut Yoga Wiranugraha, yang keenam Dewa Ayu Amrita Saraswati, yang ketujuh Nikade Yayan Oktaviani, yang kedelapan Kade Widya Kurnia Cahyani, yang ke-9 Anak Agung Diah Pratnya Utami, yang ke-10 Niputu Dewi Rahayuni, yang ke-11 saya sendiri Nilo Putu Indah Tika Dewi, dan yang ke-12 adalah Maria Fatima Theodora. Baik, sekarang saya akan menjelaskan definisi tentang merokok. Merokok adalah suatu kebiasaan yang menghisap rokok dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok merupakan gulungan tembakau yang berukuran kira-kira sebesar kelingking yang dibungkus daun nipah ataupun kertas dan mengandung bahan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Sifat adiktif rokok berasal dari nikotin yang dikandungnya. Setelah seseorang menghirup asap rokok, dalam 7 detik nikotin akan mencapai otak. Menurut WHO 2015, pada tahun 2015 di Indonesia diperkirakan 36% atau sekitar 60 juta penduduk Indonesia merokok secara rutin. Hal ini berbeda dengan jumlah konsumsi rokok di negeri lain yang bisa diperkirakan akan menurun. Tetapi di Indonesia bahkan sudah diperkirakan oleh WHO bahwa pada tahun 2025 akan meningkat hingga 90% penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Jika konsumsi rokok setiap tahunnya tidak bisa diminimalkan, maka angka kematian akibat merokok di Indonesia juga akan terus meningkat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak buruk bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Yang pertama dapat menyebabkan kerontokan rambut, yang kedua dapat menyebabkan gangguan pada mata seperti contohnya katarak. Dampak buruk merokok berikutnya adalah dapat menyebabkan kehilangan pendengaran lebih awal. Zat kimia dalam asap rokok mempengaruhi mekanisme konduksi di telinga tengah bagian dalam. Bukan hanya itu, bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi telinga bagian dalam dan sel-sel rambut yang terletak di koklea atau rumah siput. Bahan kimia berbahaya yang dimaksud adalah nikotin. Berikutnya, perokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis karena merokok dapat mengiritasi dan membuat paru-paru menjadi radang, serta memicu rasa batuk dan iritasi. Jaringan paru menjadi rusak karena rokok dan membuat pembuluh darah serta ruang di paru-paru berkurang. Pengurangan oksigen dalam tubuh terjadi karena kerusakan paru-paru yang dipicu oleh merokok. Merokok juga memicu produksi dahak yang makin bertambah dan mengental. Dahak berlebih yang muncul tidak bisa secara menyeluruh dibersihkan oleh paru-paru. Akhirnya, dahak tersebut menumpuk dan menghalangi pernapasan serta membuat terbatuk-batuk. Dahak yang berlebih meningkatkan risiko infeksi dan menurunkan sistem imun di paru-paru yang menjadi penyebab infeksi pada paru-paru. Tidak hanya itu, kontribusi merokok menjadi penyebab infeksi paru-paru adalah dengan cara memperlambat kerja silia dan mengurangi jumlah silia di paru-paru. Silia merupakan rambut-rambut seperti sapu yang bertujuan untuk membersihkan paru-paru. Saya akan menjelaskan mengenai dampak buruk dari merokok yang selanjutnya. Merokok dapat merusak gigi dan menyebabkan bau mulut menjadi tidak sedap. Karena merokok dapat meningkatkan risiko berkembangnya penyakit gusi. Karena merokok dapat menghambat aliran darah ke gusi, sehingga membuat gusi menjadi kekurangan nutrisi, oksigen, dan rentan untuk terserang infeksi. Selain itu, rokok juga berdampak pada kerusakan lapisan tulang dan jaringan pada gigi. Selanjutnya, merokok dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. Karena zat nikotin merupakan zat kimia yang sifatnya adiktif dan mempengaruhi saraf serta peredaran darah. Zat nikotin yang terdapat di dalam rokok ini dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan mengeras, sehingga meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Mana kondisi ini merupakan faktor risiko dari terjadinya stroke. Selain nikotin, juga terdapat zat karbon monoksida yang ada di dalam rokok, di mana zat ini dapat mengurangi paksungan oksigen yang dibawa di aliran darah.
Karbon monoksida juga berperan dalam terbentuknya sumbatan lemak di dalam pembuluh darah arteri. Hal inilah yang pada akhirnya dapat berisiko mengakibatkan stroke. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak buruk jika Anda menjadi perokok aktif ataupun perokok pasif. Jadi pertama-tama bisa membuat tulang menjadi lebih mudah patah, di mana dalam kebiasaan merokok ini dapat mengganggu penyerapan kalsium di dalam usus, sehingga tubuh tidak memperoleh asupan kalsium yang cukup untuk membangun kepadatan tulang yang baik. Selanjutnya, rokok juga bisa menyebabkan kanker leher rahim. Rokok dapat menghambat respon imun yang seharusnya menghadapi virus HPV. Sel leher rahim yang terinfeksi HPV yang sudah berisiko menjadi kanker semakin mudah berubah menjadi kanker karena terekspos karsinogen yang ada pada rokok. Dampak buruk merokok yang kelima, yaitu menyebabkan kemandulan dan impotensi. Asap rokok memiliki zat racun yang dapat merusak materi genetik yang terkandung dalam spermatozoa sehingga menyebabkan kemandulan. Sedangkan impotensi disebabkan oleh zat kimia yang terkandung dalam rokok, yaitu nikotin, yang menghambat aliran darah menuju penis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya rokok pada kanker kulit. Jadi, kandungan dalam rokok dapat menyebabkan kanker kulit jenis squamous cell. Di sini saya akan menjelaskan tips atau cara yang dapat dilakukan untuk menghindari merokok, yaitu dapat dilakukan dengan menghindari berkumpul dengan orang-orang atau teman yang sedang merokok. Selanjutnya, yakinlah pada diri sendiri bahwa bukan rokok satu-satunya alat pergaulan kita. Jangan malu mengatakan bahwa kita bukan perokok. Hal-hal lainnya yang dapat dilakukan untuk menghindari supaya tidak merokok, yang pertama adalah cari tahulah apa itu rokok, apa itu dampaknya, dan apakah bahan-bahan yang tergantung dalam rokok. Yang kedua, hindarilah hal-hal terkait tentang rokok seperti iklan, sponsor, ataupun pemberian rokok gratis. Dan yang ketiga adalah di saat-saat waktu kosong, lakukanlah hal-hal positif seperti olahraga, belajar, dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat pada diri sendiri. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa saat ini telah sangat banyak perokok yang kesulitan untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Seluruh penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan banyak kerugian, utamanya dari sisi kesehatan bagi perokok yang aktif dan kerugian bagi orang di sekitarnya sebagai perokok pasif. Disebutkan juga bahwa perilaku merokok adalah sebuah fenomena adiksi yang dapat menular, utamanya dalam lingkungan keluarga dan pergaulan. Dan sebenarnya ada sangat banyak kegiatan positif lainnya yang dapat dilakukan selain merokok. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita ketahui bahaya dari merokok itu sendiri dan hindari merokok demi keluarga dan masa depan. Demikian video edukasi dari kelompok IPE 44. Terima kasih.